Oke, selanjutnya kita bakal coba buat migrasi database-nya dulu ya. Kita coba buat database-nya sebelum kita membuat CRUD-nya gitu. Nah, jadi kalian nyalain dulu aja XAMPP-nya. Kalian nyalain dulu XAMPP-nya. Di bagian Apache sama MySQL ini kalian start dulu. Kita start di bagian 2 ini. Ini kalian start aja bagian 2 ini. Nah, terus kalian buka nih localhost php myadmin gitu. Kalian buka localhost php myadmin. Ya, terus kalau misalnya udah paling sambil nunggu aku bakal ngejelasin dulu di bagian sini. Ini aku close semua filenya, terus aku tutup dulu semuanya. Nah, di bagian direct root kita ini kan kita kan udah punya banyak folder gitu juga punya banyak file gitu kan. Nah, buat semua file ini harusnya kalian juga nggak perlu apa ya kayak eh, harusnya harusnya perlu sih buat mengetahui semuanya. Cuman ada beberapa kayak mungkin di sini aku baru tahu di bagian editor config di sini. Nah, terus kayak misal di bagian si PHP unit ini, nah kalian mungkin bisa explore lebih dalam lagi di sini. Nah, kalau misalnya aku sendiri, biasanya aku itu bermain di bagian env, di bagian root-nya ini, env itu yang penting buat di Laravel. Terus di bagian, kalau misalnya di bagian kayak Composer JSON sini, dia itu kayak list packages, tadi package yang udah kita install ke dalam folder project Laravel kita gitu. Dan semua semua apa namanya package-package ini dia itu bakal masuk ke folder vendor di sini gitu ya. Nah, paling di sini buat env-nya aja. Nah, jadi env ini dia tuh kayak buat mengatur semua konfigurasi si Laravel-nya ini. Kayak di sini misal nama aplikasinya, terus URL-nya, terus di sini buat ngatur database-nya. Terus di sini kayak ada banyak lagi, di sini kayak mail dan lain-lain. Nah, kita nggak bakal fokus ke semuanya, kita bakal fokus ke bagian DB-nya aja nih, bagian database gitu karena kita bakal mengkonfigurasi database dan sisanya itu kalian nggak bakal kalian konfigurasi gitu kecuali kalau misal kalian udah lebih dalam lagi udah lebih kayak apa ya, export lagi gitu kan kayak di sini contohnya kalian misal setiap user registrasi maka harus verifikasi email. Nah, kita harus men-setting kayak SMTP-nya dari email itu sendiri. Nah, settingnya itu ada di sini gitu. Gitu juga kalau misalnya mau setting Redis, terus di sini kayak AWS ya, Amazon Web Service, dan lain-lain gitu. Nah, karena kita baru mau mengkonfigurasi database-nya aja, jadi kita bakal konfigurasinya itu di bagian sini aja, gitu. Nah, paling di sini tadi database-nya, nah aku buat aja dulu, aku buat database baru, namanya Star One di sini, Star One gitu ya, Star One. Oke, aku langsung create aja. Nah, ini mungkin ada beberapa yang aku hapus dulu, yang datanya mirip-mirip. Nah, di sini ya case project. Nah, di sini aku hapus. Oke, ini aku hapus dulu. Nah, harusnya kita udah punya satu database namanya Star One nih di sini, gitu ya. Nah, oleh karena itu di bagian interface ini kita bisa tentuin aja nih langsung. Kita kan pakai database-nya tentu MySQL. Terus buat DB host-nya ini, dia itu default-nya kalau di Laravel itu 127.0.0.1. Sebegitu juga buat localhost sebenarnya juga bisa localhost. Nah, localhost itu sama aja kayak 127.0.0.1 gitu. Terus buat port database-nya itu 3306. Terus buat nama database-nya baru nih kita kasih star one gitu ya. Nah, aku salah copy. Nah, buat DB database-nya itu yang ada di sini nih. Star one sini nih gitu ya. Ini kita bakal pakai yang ini, Star One. Jadi kita langsung taruh aja nama database kita tadi Star One. Terus buat username itu udah pasti root. Kalau misalnya kalian nggak konfigurasi si PHP MyAdmin-nya udah pasti root. Terus passwordnya itu dia otomatis kosong kayak gitu. Nah, buat INV-nya ini kita cukup sampai sini aja. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat lebih jauh lagi, INV ini ke settingnya di mana, dia itu sebenarnya ada di bagian sini, di bagian config gitu. Nah, di folder config ini ada banyak banget nih di sini. Nah, kayak misal di bagian apps ini nih, bagian apps ini ya. Kita coba buka dulu. Nah, di sini buat tentuin aplikasi name-nya nih, di bagian sini. Jadi app name-nya itu, INV app name-nya itu default-nya bakal kita kasih Laravel gitu. Kalau misalnya kalian kasih apa namanya kayak kalian di sini kasih apapun Star One atau misalnya ya nama aplikasinya, tapi kalau misalnya kita nggak pakai yang itu, nah otomatis dia bakal panggil dari sini nih. Nama default-nya itu Laravel.
Terus API env-nya itu dia production. Nah, karena kita udah tentuin di sini lokal gitu kan, karena lokal itu ini kita tuh masih di tahap development, masih di lokal. Kalau udah di production itu, kalau itu udah di deploy ke server gitu, ke live server gitu ya, itu udah production gitu. Terus buat debug mode-nya ini otomatis dia false. Di sini kita kasih true karena kalau misalnya ada error, dia itu nanti bakal nunjukin errornya di mana gitu. Kayak contoh misal di bagian root sini nih. Di bagian root sini, di bagian web, misal aku ngasih namanya homes gitu ya. Homes gitu. Bisa kita refresh sekarang di bagian home-nya. Nah, tentu kan kita nggak punya file namanya homes.blade.php. Kita punyanya home doang gitu. Nah, ini app debug nih. Coba kalau misalnya app debug-nya kita gagalin gitu di sini. Harusnya dia nggak muncul ya. App debug false gitu nih. Nah, dia cuma munculin kayak notifikasi server error gitu. Nah, ini cocok buat kita kalau udah kita publish ke production gitu. Jadi setiap kita ada error gitu, jadi nggak langsung muncul errornya di mana, itu bakal sangat bahaya gitu. Karena kita masih di lokal, kita truein aja gitu. Oke nih, ketara errornya di mana. Oke, paling aku Ctrl Z lagi, aku balikin jadi home, aku refresh. Oke, aman. Nah, selanjutnya kita bakal buat migrasi database-nya nih. Kita bakal coba buat apa ya, data table-tablenya di sini nih. Kita bakal buat table-table ini lewat si migrasi Laravel-nya ini. Jadi kita nggak perlu buat kayak di sini star one, kita buat nama tablenya apa gitu. Nah, itu tuh nggak perlu kayak gitu. Oke. Nah, di sini langsung aja. Jadi kita langsung buat namanya itu kita pakai CMD ya. Kita pakai CMD di sini. Atau kalian mau buka CMD baru juga bisa. Di sini kalian buka CMD. Nah, di sini kalian jalanin nih perintah. Nah, di sini kalau nggak salah aku juga udah buat di sini mana ya? Nah, di sini kita buat namanya migration baru. Karena di sini kasus kita tentang game gitu kan ya. Kalau kalian lihat soalnya di sini menampilkan daftar game, terus menambahkan game baru. Nah, ini harusnya Star One ini diminta untuk membuatkan website game ya, salah ini di sini. Nah, di sini harusnya karena dia cuma menampilkan daftar, menambah game, mengupdate game sama menghapus, kita buat aja satu table namanya game gitu. Terus kalau misalnya udah, kita di sini kita jalanin aja nih. Cara buat migrasinya itu gini. Nih kalau misalnya aku sambil buka database di sini, terus di bagian migration, nah kalian lihat di sini kita cuma punya 4 table. Oke, sekarang kita buat lagi. Namanya itu kita jalanin PHP Artisan Make, kemudian lagi make titik dua migration, ya make migration. Terus namanya itu create game stable gitu ya. Nah gini aja. Nah kalau misalnya aku enter, dia otomatis langsung bakal kebuat ini migration gamenya. Terus nama depannya itu udah otomatis di generate dari tanggal sekarang kayak gitu. Nah ini kalau misalnya aku buka sekarang, nah dia itu di sini. Nah, ini otomatis dia bakal buatkan skema, nama tabelnya itu games. Nah, di sini kita kita coba jalanin PHP Artisan lagi ya. Nih, kalau misalnya tadi kan kita udah tentuin nama database kita di sini .env-nya. Nah, namanya itu star one ya. Jangan lupa kalian tentuin juga di sini. Nah, kalau misalnya kita jalanin sekarang PHP Artisan migrate gitu. Kita enter. Nah, terus di sini itu udah berhasil nih nge-migrate semuanya nih. Nah, kalau misalnya kita refresh sekarang nih, table kita yang di PHP Admin, nah kita udah punya berapa table? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya table game juga di sini. Kalau misalnya kalian lihat di sini tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bagian sini tuh sebentar ya aku lihat dulu. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, dia kenapa 6 di sini? Valid jobs, user, password reset, valid jobs. Nah, dia itu 6 itu karena dia punya satu file nama migration di sini. Migration ini tuh kayak buat nentuin nama table-tablenya gitu. Ya, jadi kayak ngebuat migrasi terus nama tablenya sendiri. Jadi kalau misalnya kan kita hapus nanti bisa-bisa aja gitu. Ini buat di table migration ini kayak buat nentuin kita tuh punya migration table apa aja gitu. Nah,
Kalau misalnya udah ini, kita harusnya bisa tentuin lagi nih di sini, di bagian create games-nya ini kita coba bikinnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di soal itu, kita langsung aja di sini. Di sini kita punya judul, publisher, deskripsi, sama tahun rilis. Nah, kalau misalnya kalian buka aja langsung di sini ke dokumentasinya si Laravel. Terus kalau misalnya kita cari database migration, nah kita lihat-lihat ya, kita lihat ke bawah, kita lihat, ini agak nge-lag. Nah, kita coba, nah di sini, nah ini tuh kayak data column tabs-nya kita bisa lihat semuanya di sini gitu. Ini ada string, ada big integer, dan lain-lain di sini. Kita bisa lihat lengkap di dokumentasinya. Kalian juga bisa lihat penjelasannya gitu. Nah, paling di sini aku langsung aja, karena kita tadi punya judul, kita langsung aja kasih $table, namanya itu judul gitu. Judul. Nah, harusnya di sini tipe datanya, terus di sini baru nama fieldnya, judul gitu. Terus aku punya lagi, kita punya lagi namanya publisher gitu. Publisher itu pakai string juga, terus buat deskripsi itu kita pakai teks aja mungkin ya. Kita pakai teks aja, ada nggak ya teks? Kita lihat di Laravelnya, harusnya ada dia teks. Nah, harusnya ada di sini ya. Teks, terus kita coba publisher. Tadi buat teksnya itu kita deskripsi ya. Di sini deskripsi. Terus satu lagi itu $table, terus integer. Nah, di sini kita namanya itu tahun rilis kayak gini. Nah, kalau misalnya kita cek di sini udah bener tahun rilis. Nah, caranya itu, kalau misalnya kita lihat di sini kan table games ini kita masih kosong ya. Kita masih kosong. Nah, kita jalanin dulu nih. Namanya itu PHP Artisan. Biar kita nge-rollback dulu nih. Artisan, migrate, rollback kayak gini. Nah, dia tuh nge-rollback itu dia kayak nge-rolling back. Jadi kita kalau misalnya kita refresh sekarang, nah, ini kita nggak punya table apa-apa nih sekarang. Kita cuma punya table migration doang. Nah, tadi fungsinya si table migration ini dia itu jadi kayak buat nentuin list-list dari table yang udah kita buat tadi, gitu. Di bagian file sini nih, nah dia table migration ini dia tuh kayak buat nge-list isi-isi table yang ada di sini gitu. Ya kalau misalnya kita jalanin lagi, karena kita udah ubah-ubah di bagian games, jadi kita langsung jalanin aja perintah namanya php artisan migrate di sini. Migrate. Nah, kalau misalnya kita refresh sekarang, oke, ini dalam table migration-nya itu udah ada nama list table-nya. Terus kalau kita lihat table game sekarang, nah dia udah punya nih judul, publisher, deskripsi, tahun rilis, dan lain-lain di sini. Oke. Nah, di sini kita lihat ya di bagian sini kan di bagian games kita tuh punya table create add sama update add gitu. Nah, si create add sama update add itu udah dibuatin fungsinya otomatis oleh Laravel di bagian sini nih, $table timestamp gitu. Dia otomatis bakal langsung nge-generate dua field langsung, yaitu create add sama update add gitu. Nah, oke, itu buat bagian migrasinya.